Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat dan baik semuanya. Baik, kita lanjutkan materi hari ini tentang at-thayyibatu fil hayah, yaitu hal-hal yang baik dalam kehidupan. Sebelumnya, mari kita baca doa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atin wa hikmatin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara waghfir warham li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina wa yassir hudalana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan hadis dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan para orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibati, dari hal-hal yang baik, makanan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal. Wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal yang soleh, ya, yakni amal-amal yang fardu dan sunnah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka kelak aku akan memperhitungkan atas kalian. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari yang baik-baik, yang halal, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Summa dzakara ar-rajul. Kemudian Nabi Muhammad menuturkan, ar-rajulu yutilus safar, seorang laki-laki yang lama safarnya, musafir, perjalanan jauh, asy'asa aghbara, hingga rambutnya kusut. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian rajul laki-laki itu mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, meminta pada Allah. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan kebutuhannya dipenuhi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidalik, mana mungkin doanya diterima?
Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi memang dalam kehidupan kita itu kita harus makan makanan yang baik. Ya, itu sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Dalam ibadah kita. Itu sangat berpengaruh. Nanti ini banyak dijelaskan beberapa pengaruh dari yang haram. Ma'ani al-mufradat, beberapa makna mufradat at-tayyib, yakni minal a'mali maka khalisan lillah, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang ikhlas karena Allah. At-tayyib, baik. Wat-tayyibu minal arzaq, kalau tayyib dari rizki, maktasaba an tariqil halal, yaitu yang didapatkan dari cara yang halal. Ash'asa aghbara, yaitu berdebu kusut. Jadi seharusnya orang musafir itu kan doanya makbul. Tapi kalau seluruh apa yang dia makan, dia minum, pakaiannya, dan kebutuhannya dipenuhi dengan haram, maka itu akan sama saja. Ash'asa aghbara, yaitu artinya kusut dan berdebu. Ay ash'asa fi sya'rihi, yaitu kusut rambutnya, liqillati ta'ahudihi bidduhni, karena dia tidak memelihara rambutnya, diberi minyak misalnya, wari'ayatihi bitamsyid, dan tidak memeliharanya dengan menyisirnya misalnya. Al-bara minat turab, dan itu kusut berdebu karena terkena debu ya, minat turab. Taswiru an adamil ihtimami bi amri nafsi. Taswir ini menggambarkan bahwa dia itu tidak memperhatikan pada kebutuhan dirinya. Dia tidak memperhatikan pada dirinya sendiri. Ya, itu termasuk syarah hadis yang diceritakan tadi oleh Rasulullah, seorang laki-laki yang seperti itu. Syarah hadis. Hunakal alaqah bainal ibadatil muhayya'a lillah wal ma'kulat allati akalal 'ubbad. Di sana ada hubungan antara ibadah seorang hamba kepada Allah, ibadah sehari-hari, wal ma'kulat allati akalal 'ubbad, dan makanan-makanan yang dimakan oleh para hamba-hamba Allah. Wa minasyurutil batiniyah liqabulil ibadah khalus ma akalna 'anil haram wasyubahat, dan syarat-syarat batin liqabulil ibadah, untuk diterimanya ibadah, khulusun, yaitu murni, ma akalna 'anil haram wasyubahat, kita tidak memakan yang haram dan syubhat. Ya, syubhat kemarin sudah saya jelaskan ya. Syubhat itu menghindarkan dari yang belum jelas. Haramnya itu belum jelas, itu samar. Haramnya itu samar, itu lebih baik ditinggalkan. Li'anna ibadatana fil haqiqah takunu dalilan li sidqi imanina li rabbina alladhi amarana bi'ibadatihi. Li'anna ibadatana, karena ibadah kita fil haqiqah, dalam hakikatnya, takunu dalilan, menjadi tanda, li sidqi imanina, untuk kebenaran iman kita, li rabbina, pada Tuhan kita, alladzi amarana bi'ibadatihi, yaitu pada Tuhan kita, Allah yang telah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa huwa rabbul ladzi yattasifu bil kamaliyah wal jamaliyah, yaitu Tuhan kita, Allah yang mensifati sifat yang sempurna, bil kamaliyah wal jamaliyah, dan keindahan, sifat yang indah. Innahu jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu jamil, indah, maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai hal yang indah. Innahu tayyibun, dan Allah itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Wal mushkilah
allati taduru haulana adamul ihtimami bil ma'kulat allati na'kul. Muskilah yang ada di sekitar kita yaitu adamul ihtimam, tidak adanya perhatian bil ma'kulat, dengan makanan-makanan allati na'kul yang kita makan. Ini sangat penting sekali ya, kita memperhatikan makanan. Alaina an na'rifa bidiqqah mimma suni'a. Seharusnya bagi kita itu mengetahui dengan jelas, teliti bahwa mimma suni'ah, dari apa, dari mana makanan-makanan yang kita makan, dibuat oleh siapa, apakah yang membuatnya itu bersih atau kotor. Ya naudzubillah kalau haram, naudzubillah. Amin halalin am haramin. Apakah dari yang halal atau yang haram? Li'annaha tu'assiru ala ibadatina khusus, karena ya makanan itu berdampak pada ibadah kita, yang khususnya pada ibadah kita. Fi misli hadaz zaman al-akhir, bagaimana zaman akhir sekarang ini, al-ihtimam bil ma'kulat qalilun jiddan, memperhatikan dengan makanan itu sedikit sekali. Wadalika, karena itu, laqad asyara ilaina nabiyina al-mustafa fi hadisihi alladhi rawahul Bukhari fi sahihi. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, sayati 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma ukhida minhu aminal halal aminal haram. Sayati 'alan nas, akan datang pada manusia, yaitu zaman la yubalil mar'u, seseorang itu tidak memperhatikan ma ukhida minhu, dari apa barang yang dia ambil, dari mana barang yang dia ambil, makanan yang dia ambil, makanan yang dia makan, harta yang dia pakai. Aminal halal, apakah dari yang halal, aminal haram, ataukah dari yang haram. Zaman ini sudah banyak kita jumpai sekarang ini ya. Ini sudah dijelaskan, diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan datang zaman di mana orang tidak akan memperhatikan sesuatu apapun yang dia ambil, yang dia punya. Aminal halal, atau dari yang halal, amin haram, atau dari yang haram. Naudzubillahi min dzalik ya. Semoga kita bisa menjaga dari yang haram dan kita bisa mendapatkan yang halal saja. Qala sahibuz zabat wasfan liman akalahu haram. Nah, sahibuz zabat ini mensifati liman akalahu haram, bagi siapa yang makan haram, wa huwa yata'abbadu fa ibadatun mahbutun. Siapa yang memakan haram ketika dia beribadah, fa'ibadatun mahbutatun, maka ibadahnya itu sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Qala rahimahullah, berkata sahibuz zabat, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yaj'alu. Wa ta'atun, ketaatan dalam agama, mimman haram, bagi orang yang memakan haram, mimman haraman ya'kulu, dari orang yang memakan haram, mislul bina'i fawqa maujin yaj'alu, sebagaimana bangunan yang dijadikan di atas ombak. Apakah bangunan itu bisa berhasil, bisa dijadikan bangunan di atas ombak? Nah, itu istilah dari ketaatannya seseorang dalam agama, tapi dia memakan makanan yang haram. Naudzubillah.
Wa syarhu kama yali, dan ini adalah syarahnya. Awalan, yang pertama, adamu ijabati da'wah. Tidak ada. Hunaka asarun. Hunaka asarun. Di sana, yaitu bagi yang memakan haram, hunaka asarun li aklil haram. Di sana ada dampak bagi orang yang memakan haram. Allati la budda li talabil ilmi, yang diwajibkan bagi pelajar ayya'rifa tahziran, untuk mengetahui dan sangat hati-hati memperingatkan para pelajar, wahtiyatan, dan hati-hati lahu, untuk makanan haram, hati-hati dalam memakan yang haram. Wasyarhu kama yali, dan syarahnya sebagaimana berikut. Kenapa kok tidak boleh memakan yang haram? Awalan, yang pertama, adamu ijabati da'wah, tidak diijabahnya doa. Doanya akan sia-sia kalau orang itu memakan yang haram, tidak diijabah. Adamu ijabati da'wah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaikilah makananmu, takun mustajabat dakwah, maka kau akan diijabahi doa-doamu. Ya, perbaikilah makan-makanmu. Atib mat'amaka, takun mustajabat dakwah. Perbaiki makananmu, makan yang haram, yang halal-halal saja. Atib mat'amaka, perbaikilah makananmu, makan yang halal. Atib mat'amaka, takun mustajabat dakwah, maka kamu akan diijabahi doa-doamu. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa hadzal hadis, hadis ini tatamashi ma'al hadis sabiq, ini bersamaan, nyambung dengan hadis yang kita baca awal tadi. Dzakarahul ladzi tahaddasa an rajulin, yang menjelaskan tentang laki-laki ya'kulu, yang makan, wa yashrabul haram, dan minum yang haram, summa yad'allah, kemudian berdoa kepada Allah. Fa anna yustajab, mana mungkin doanya diijabah. Fandur rahimakallah, maka lihatlah Allah sangat merahmatimu, ila asari aklil haram, karena dampak dari makan yang haram, fi man'i ijabati du'a, di man'i, di tidak, ya, dilarangnya, tidak diijabahkan sebuah doa. Wa mahilatul insan, tidak ada cara lagi bagi manusia, idang qata'at anhu asbabas sama, ketika terputus sudah sebab terbukanya dari langit. Ta'ammal fi qauli syair, ingatlah dalam qauli syair ini, nahnu nad'ul ilah, kita berdoa pada Tuhan, fi kulli karbin, dalam setiap kesusahan, summa nansahu, kemudian kita melupakannya, inda kashfil kurub, ketika sudah terbukanya, sudah tidak susah lagi. Fa kaifa narju ijabadat doa, dan bagaimana kita mengharapkan ijabahnya doa. Qad sadadna tariqaha bizunub, kita telah menunjukkan jalan-jalannya dosa. Ya, jadi kita hanya berdoa ketika susah saja. Kita lupa bersyukur kalau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luas, yang lapang. Nah, hendaknya kita juga berdoa, meminta pada Allah, banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak sedekah, yang hal-hal yang halal. Sanian, yang kedua, dampak dari makan yang haram. Mani'un lil ibadah wa kullun ma fihi haram. Mani'un lil ibadah, tidak diterimanya ibadah, wa kullun, dan setiap hal dari ibadah itu fihi haram, di dalamnya ada keharaman. Wa fil hadis, dan di dalam hadis,
idza kharajar rajulu hajan, ketika seorang laki-laki itu keluar untuk haji, binafaqatin thayyibatan, dengan nafkah yang baik, dengan harta yang baik, wa wada'a rijlahu fil gharzi, dan memasukkan berangkat kakinya menuju ke tanah haram. Fanada, maka dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Nadahu munadin minas sama, malaikat juga berkata, juga memanggilnya, labbaika wa sa'daika, zaduka halal wa rahiluka halal. Zaduka halal, bekalmu halal, wa rahilatuka halal, dan rahilah, perjalananmu halal, wa hajjuka mabrur, dan hajimu mabrur, ghairu ma'zur, tidak ma'zur, tidak buruk. Wa idza kharaja binafaqatin khabisatin, dan ketika keluar itu menggunakan nafkah yang buruk, yang haram, fawad'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia berangkat dan berkata, labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, malaikat berkata dari langit, la labbaik wala sa'daik, zaduka haram, kami tidak memanggilmu, zaduka haram, karena bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, dan nafkahmu, infakmu juga haram, nafkahmu juga haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Rawahu Tabrani. Nah, ini jadi ibadah yang menggunakan yang haram itu tidak diterima. Wa fil musnad, dan dalam musnad, la yaktasibu 'abdun malan minal haram fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fi wala yatasaddaqu bihi fayutaqabbalu minhu wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar. Seseorang yang bekerja dan mendapatkan harta, pekerjaannya itu dan hartanya dari yang haram, kemudian diinfakkan, maka itu tidak akan berkah dan tidak akan diterima. Dan bersedekah dengan yang haram, maka semua itu akan masuk neraka. Semua hartanya itu masuk neraka, tidak diterima. Innallaha la yamhu sayyi'a bisayyi, karena Allah tidak menghapus yang buruk dengan keburukan. Walakin yamhu sayyi'a bil hasan, tapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Innal khabisa la yamhul khabisa. Ya, keburukan, kejelekan itu tidak menghapus kejelekan. Rawahul Imam Ahmad. Salisan, yang ketiga. Nah, ini adalah sebab dari makanan yang haram, yaitu fasadul qalbi, rusaknya hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, ketika baik maka baik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan ketika rusak maka jasadnya juga akan rusak. Ala wahya al-qalbu, yaitu hati. Kalau hatinya buruk maka semua jasadnya akan buruk. Kalau hatinya baik maka semua jasadnya akan baik. Aktivitas kita akan baik. Nah, maka al-qalbu ini harus dijaga. Dan makanan yang haram itu akan bisa menyebabkan rusaknya hati. Muttafaq alaih, hadis muttafaq alaih. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, dari Ibnu Hajar rahimahullah, fihi tanbih, di dalamnya itu ada peringatan ala ta'zimi qadril qalbi, untuk ta'zim,
ta'dim pada hati. Hatinya itu dijaga. Wal hassa ala salahi, dan menjaga kebaikannya. Wal isyarah ila anna litalabil kasab asaran fi, dan juga isyarat bahwa ini juga sangat berpengaruh dengan kita ketika mencari pekerjaan. Ya. Su'ilal Imam Ahmad bin Hambal, ditanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, bima talinul qulub. Ada yang bertanya pada Imam bin Hambal, bima talinul qulub, dengan apa kita melembutkan hati? Qala, maka Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, biaklil halal, dengan makan yang halal. Biaklil halal, melembutkan hati dengan memakan makanan yang halal. Semoga kita bisa menjaga tubuh kita, hati kita, dan lisan kita, tangan kita, mata kita, semua jasad kita. Semoga Allah menjaga kita. Semoga kita juga bisa menjaga jasad kita, menjaga hanya pada perkara yang halal. Semoga kita melihat yang halal, memakan yang halal, memegang yang halal, berkata yang baik. Ya, semoga kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Alhamdulillah sudah selesai pada pertemuan kali ini tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.